Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat golok dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya Ahmad Jumadi di channel saya Mat Golok Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membedakan antara golok tebas dengan golok sembelih, yang terkadang ini banyak terjadi kesalahan di kalangan para pemula ya, teman-teman yang menghobi golok akhirnya beli golok karena tidak tahu perbedaan antara golok sembelih dengan golok tebas, sehingga terjadi kesalahan dalam menggunakannya atau disfungsi, sehingga terkadang teman-teman menyalahkan para penjualnya, padahal teman-teman sendiri yang salah ya. Ya, saksikan video saya berikut ini. Pertama kali teman-teman yang perlu kalian perhatikan untuk membeli golok ya, yang kalian mau ini misalnya mau apa, golok tebas atau golok sembelih ya, terkadang bentuknya sama. Di sini saya bawa contoh dua golok yang sama ya. Ini sama-sama kopak rawing, ini juga kopak rawing, sama ya, sama-sama kopak rawing ya. Ini tanduk handlenya, serangkanya juga kayu lengkeng, ini juga sama. Bagaimana cara kita membedakannya nih ya? Jenisnya sama, kopak rawing, handlenya sama, spesifikasi sama. Ini terkadang membuat kita bingung. Jangan bingung teman-teman ya, nanti saya kasih tahu caranya bagaimana bisa memilih golok dengan benar. Tips pertama teman-teman untuk membedakan antara golok sembelih dengan golok tebas adalah kita tentunya harus melihatnya ya, atau bertanya kepada penjualnya yang jelas ya. Kemudian jangan lupa dilihat goloknya. Ini yang ada tangan saya adalah golok tebas ya. Ini golok tebas ya, sama yang tadi kita perlihatkan ya teman-teman ya. Dan ini golok sembelih. Bisa dilihat perbedaannya teman-teman. Nah, apa yang membedakannya? Yang pertama teman-teman lihat dari ketebalannya ya. Ketebalan golok tebas itu pasti lebih tebal punggungnya ketimbang golok sembelih ya. Ini ketebalannya ya. Kemudian dari sisi beratnya, karena lebih tebal, materialnya lebih padat, sehingga dia akan lebih berat ketimbang golok sembelih. Dan ya, selain ketebalannya juga kita perhatikan, kalau golok tebas itu biasanya dia lebih berat ke depan karena fungsi dia untuk menebas ya. Jadi sehingga ayunan tangan kita itu nggak terlalu kuat, tetapi karena dibantu oleh beratnya ke depan, sehingga lebih bisa fokus kepada benda yang sedang kita tebas. Nah, ini bisa diperhatikan ya, ketebalannya yang pertama dicek ya. Ini golok tebas, tebalnya di sini di punggung hampir di atas 5 mm ya, hampir 5 meter atau setengah senti ya. Coba kita perhatikan golok sembelih. Ini golok sembelih lebih ringan. Kenapa lebih ringan? Karena dia lebih tipis ya. Dan kita bisa lihat rata-rata punggung golok sembelih itu paling tebal 4 mm, bahkan cuma 3 mm. Bahkan ada yang 2,5 mm seperti pisau-pisau pabrikan itu ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi untuk bebannya itu sama, dari depan ke belakang itu nggak berat ke depannya ya, karena memang dia dibuat, difungsikan untuk mendorong atau menarik. Kemudian yang kedua teman-teman yang perlu diperhatikan untuk membedakan antara golok tebas dengan golok sembelih ya, biasanya adalah dari sisi bahan material bilahnya ya. Jadi material bilahnya itu kalau untuk tebas nggak perlu yang terlalu mahal ya. Jadi karena yang diperlukan adalah keuletan ya. Ulet tebas itu beda dengan sembelih. Karena tebas itu biasa, apalagi untuk menebas pohon-pohon seperti pohon bambu ya, atau kayu-kayu yang keras, itu diperlukan material bilah yang agak alot ya, bukan kerasnya tapi alot. Maka yang terbaik untuk golok tebas adalah dari per ya. Kalau menurut saya pribadi dari per itu lebih bagus ya. Karena apa? Karena dia dari sisi sepuhannya nanti tidak terlalu full, tapi dia hanya di ujungnya, sehingga kuat dia dan ulet, nggak gampang patah ya. Kalau kita pakai bahan-bahan yang keras, misalnya baja-baja modern misalnya gitu ya, itu ya pertama mahal, kemudian jelas fungsi ini lebih banyak dipakai untuk sembelihan
gitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau untuk golok tebas itu lebih baik teman-teman pilih dari baja per bekas. Tentunya yang paling bagus ya per Willis ya, Gen 1 itu cakep lah, dengan ketebalan yang maksimum ya 6 mili punggungnya, atau bahkan kalau yang mau bagus banget 8. Dengan model kopak rawing itu enak banget digoyangnya kalau untuk menebas. Jadi dilihat dari material bilahnya dan sepuhannya gitu ya. Untuk tebas itu jangan sepuhan yang full, tapi di matanya saja, di mata bilah ya, itu sepuhan, sehingga nanti ada tingkat keuletan atau alot kalau bahasa saya, alot, sehingga tidak gampang patah kalau ketika digunakan gitu. Jadi yang kedua adalah tentang masalah material bilah. Nah, ini berbeda dengan golok sembelih ya. Golok sembelih ini menggunakan baja Slipner A88, tipis ya, karena yang difungsikan adalah ketajamannya awet. Beda dengan tebas. Kalau golok sembelih yang kita kejar adalah bagaimana awetnya, awetisitas ketajamannya. Dia bahasa saya, awetisitas ketajamannya, sehingga dengan satu golok ini kita bisa sembelih minimal atau maksimal 20 sapi ya, tanpa mengasah kembali. Nah, itu berpengaruh dengan dari material bilah yang kita gunakan. Yang berbeda sekali dengan golok tebas ya, yang cukup dengan baja per dengan sepuhan yang sedikit, itu insya Allah akan lebih awet ya, ketimbang kita pakai sepuhan yang full, itu gampang patah karena terlalu getas kalau kita bilang ya. Meskipun memang tajam, lebih tajam, tapi untuk tebas lebih baik gunakan baja per dengan sepuhan yang tidak terlalu full ya. Kemudian yang ketiga, tips dari saya teman-teman untuk membedakan antara golok sembelih dengan golok tebas ya, agar kita nanti bisa memfungsikan dengan baik. Dan tentunya kita berharap kita beli golok itu selain fungsinya baik, kemudian bisa awet ya kan. Jadi bukan hanya dari sisi harga atau eksotisitasnya kalau memang kita pakai untuk bekerja. Nah, untuk yang ketiga itu untuk yang tebas, kalian cari ya yang ada pinnya ya, maksimal minimal ada satu pin di sini, sehingga dia akan lebih menguatkan ketika kita menggunakan untuk menebas ya. Jadi rata-rata golok tebas itu di handle-nya yang bagus itu ada pinnya seperti ini. Ini ada pinnya satu, meskipun yang lebih bagus itu kalau full ya, apalagi yang full tang. Jadi biasanya golok tebas carilah yang full tang, karena kita pakai untuk bekerja ya. Selain dia akan lebih berat, mengayunnya lebih enak, kemudian tentunya lebih aman, nggak gampang copot handle-nya. Karena permasalahan golok tebas biasanya ada di handle, karena handle-nya nggak dikasih pin, akhirnya gampang copot ya pada saat kita pakai. Selain patah bilahnya, tapi jarang terjadi, yang sering adalah copot handle-nya. Maka dicarilah golok tebas itu yang ada pinnya, lebih dari satu lebih bagus, minimal ada satu ya, untuk mengunci supaya si handle ini nggak copot atau nggak lepas dari bilahnya ya. Nah, adapun untuk golok sembelih itu meskipun nggak dikasih pin, cuma ini saya punya di pin ya, itu nggak masalah, karena fungsi dia bukan membasuh tapi mendorong atau menarik gitu ya. Silahkan teman-teman bedakan ya, karena juga golok sembelih itu ya rata-rata tidak berat karena ketipisan dari material bilahnya itu teman-teman ya. Jadi dicarilah untuk membedakannya. Biasanya kalau golok tebas itu ada pinnya yang lebih kuat ya, jangan sampai tertukar teman-teman ya. Beli golok sembelih digunakan untuk tebas, otomatis goloknya nggak akan awet. Mungkin sekali masih bisa, dua kali ya akan rusak. Itu tips yang ketiga dari saya. Adapun tips berikutnya terus disaksikan channel ini. Bedakan antara golok sembelih dengan golok tebas, tentunya kalian harus melihat mata pisaunya ya, atau bevelnya ya. Dilihat dari mata pisau atau ketajamannya. Kalau golok sembelih biasanya dia itu flat ya, tipis sekali gitu ya. Dan dari mulai pangkal punggung golok ke bawah itu flat ya, modelnya flat sekali, nggak ada biasanya kalau sembelih itu begini modelnya, begini terus begini V, tapi kalau ini flat, jadi dari ujung punggung sampai mata bilah itu semuanya rata
tipis ya, sehingga ini pada saat proses penyembelihan ini tidak menyakiti hewan gitu ya, karena dengan cepatnya dia menyayat kulit, kemudian urat-uratnya dengan cepat terputus. Itu berbedanya fungsi antara tebas dengan golok sembelih, sehingga golok tebas ya tidak direferensikan untuk menyembelih karena ada unsur nanti menyakiti hewan kurbannya ya, hewan kurbannya atau hewan yang sedang kita sembelih, baik kurban ataupun akikoh ya. Jadi lebih bagus kalau kita untuk menyembelih ya gunakanlah golok sembelih. Ini golok sembelih ya. Jadi mata bilahnya yang kita bedakan adalah dia flat dari mulai punggung sampai mata bilah begini ya. Ya. Sementara yang golok tebas seperti ini, bisa teman-teman lihat ya. Dari ketebalannya dia hampir nggak flat, lurus, kemudian baru ada mata bilah V. Kenapa? Karena yang dikejar ada kekuatan dia. Jadi kekuatan dia di punggungnya ini agar tidak gampang patah ya, sehingga mata bilahnya nggak flat, dia bentuknya bisa V gitu ya, V kemudian begini, karena biar menopang kekuatan tebasnya berbeda. Sehingga kalau golok tebas kita gunakan buat menyembelih bisa nggak? Ya bisa aja, tajam bisa aja, tapi ingat itu ada unsur zolim atau menyakiti untuk hewan kurbannya, maka tidak direferensikan ya penggunaan golok tebas untuk menyembelih hewan kurban. Meskipun sama-sama tajam ya, tetapi tetap ada kekurangannya karena ketajaman atau mata bilahnya tidak lurus, tidak flat seperti golok sembelih dengan golok tebas. Tentunya dari ketajamannya. Setelah kita tahu tadi dari mulai ketebalannya, kemudian material bilahnya, kemudian handle-nya, kemudian mata bilahnya tadi, sekarang kita lihat dari sisi ketajamannya. Kita akan tes perbedaan antara golok tebas dengan golok sembelih. Coba kita coba dulu golok tebas ya. Kita gunakan kertas ya. Ini saya gunakan kertas HPS, beratnya 75 gram A4. Kita gunakan coba. Bisa nggak nih? Ternyata bisa ya. Tajam juga. Oke. Sekarang kita coba ke golok sembelih. Perhatikan perbedaan suaranya. Lebih halus golok sembelih ketika menyayat kertas. Ya. Perhatikan, beda kan? Beda, lebih halus karena mata bilah yang flat tadi. Berbeda dengan golok tebas karena dia ada sisi kotak ke atasnya ya. Oke, sekarang kita coba naikin lagi menggunakan kantong plastik atau kresek ini ya. Kita coba golok tebas mampu nggak dia untuk menyayat kertas ini, plastik ini. Kasar teman-teman ya. Bisa tapi kasar sekali, dia nggak tersayat. Ini baru menggunakan plastik. Jadi otomatis untuk menyembelih hewan kurang direferensikan menggunakan golok tebas. Plastik aja nggak kena, ini ya. Kena tapi kasar, ya, kasar sekali. Coba kita cek golok sembelih. Ya, kita gunakan sama kantong plastik ya. Bismillah. Kita coba kantong plastik. Lihat. Halus sekali, tidak ada ya, tidak ada chippingnya, halus sekali. Nah, inilah golok sembelih ya. Jadi kalau kita udah coba pakai plastik sayat seperti ini kena, sudah sangat bisa direkomendasikan untuk menjadi golok sembelih karena memang ini dibuat untuk fungsi dari golok sembelih. Kita naikin lagi teman-teman challenge-nya. Oke. Kita pakai tisu. Nah, ini ya. Tisu, kita gunakan tisu coba. Pakai golok tebas. Nggak kena. Nggak kena teman-teman ya. Golok tebas nggak mungkin bisa buat motong tisu ya, karena ketebalannya ini ya. Coba kita pakai golok sembelih ya. Bahannya tadi baja Slipknot A88 ya. Kita coba untuk menyayat tisu.
Ya teman-teman, tisu aja sudah sobek menggunakan golok sembelih ini. Jadi teman sekalian ingat teman-teman ya, golok tebas tidak direkomendasikan untuk digunakan menyembelih hewan kurban, dan gunakanlah golok sembelih untuk menyembelih hewan kurban. Golok sembelih tidak direkomendasikan untuk tebas karena pasti dia akan meleot ya, akan meleot mata pisaunya karena tipis. Ya, gunakanlah golok tebas. Gunakanlah golok sesuai dengan jenis dan fungsinya, sesuai dengan jenis dan fungsinya. Jangan kita tertukar. Yang penting golok main pakai aja. Jadi itu teman-teman ya. Itu video dari saya untuk membedakan antara golok sembelih dengan golok tebas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman ya. Dikit lagi, sekitar 3 bulan lagi kita akan menjumpai Idul Adha. Ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan jika kalian suka video ini jangan lupa di subscribe, kemudian like dan dikomentari. Saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.